Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di IG Live yang udah lama absen. 2 bulan lebih ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini IG Live-nya yang sesi pantas atau singkatan dari pendampingan terikhlas. Yang hadir di sini adalah pengurus, penggerak atau founder dari penggerak komunitas. Kita gali cerita mereka, kenapa sih mereka memulai komunitas ini dan apa aja aktivitas mereka ya, supaya saling kenal. Dengan komunitas ini ada komunitas OKOC Perwira, tamu kita ya, seperti yang ditulis di bawah situ. Dan juga dengan Espas Indonesia. Oke, sambil menanti, saya mau tayangin ini dulu nih. Pertanyaan dari yang DM nih. By the way, suara dan video aman? Aman, ketik aman atau belum aman. Bentar ya. Ini saya buka dulu monitornya. Oke. Aman, oke. Mbak Lia, selamat malam juga, Pekalongan hadir. Ya, terakhir bulan Juni nih, kalau nggak salah ya, bulan Juni. Oke, ini ada yang DM bilang begini nih, dari @anjani_maulida atau panggilannya Yani di Bogor. Mau tanya gimana kalau kita mau buka usaha logistik seperti JNT atau JNE, apakah sebaiknya bermitra dulu atau sebaiknya franchise dari yang sudah ada? Mohon masukannya ya Pak. Oke, makasih ya nih pertanyaannya. Seperti kita flashback aja ya, segala sesuatu yang dijalankan oleh ahlinya insya Allah bisa terus bertahan, berkembang dan meningkat terus usahanya. Nah, jadi kalau kita belum punya pengalaman atau skill atau keahlian mengenai logistik ini, sebaiknya kita memang belajar dari yang sudah memberikan paketannya. Nah, contoh lain yang dari disebutin di sini selain JNT sama JNE ada apa lagi? Ada OKOC Express, ya. X-nya langsung huruf X. OKOC Express. Gimana caranya daftar? Dan ada pelatihannya loh. Itu langsung aja di simak Instagramnya OKOCE.XPRESS ya, OKOC Express. Sekarang udah 200-an kali ya outletnya, dan mungkin di Bogor udah ada, tetapi nanti dipelajari dulu lokasinya di mana ya, mau buka outletnya. Udah lengkap, kalau beli paket dari mereka udah beserta pelatihan, pendampingan, terus bergabung menjadi bagian dari komunitas OKOC ya. Jadi harganya saya lupa, 6 jutaan kali ya. Itu udah dapat beberapa hal barang yang untuk memulai. Ya, jadi langsung aja Teh Yani langsung diklik OKOC.express ya. Dan sebaiknya bermitra dengan yang ahlinya. Oke. Nah, sengaja barusan saya mulai lebih awal supaya jam 20 lebih sedikit kita bisa memulai. Oke, kita lihat ya, siapa nih yang akan hadir
Yang akan hadir di sini ada hmm, mak.fau namanya. Nama aslinya itu adalah, itu kan nama Instagramnya, Fauria, Mbak Faria atau Mak Fauria. Oke, itu dari OKOC Perwira. Terus satu lagi dari komunitas Espas Indonesia dengan Mbak Dewi. Sini tulisannya espas.id ya. Coba kita lihat udah hadir belum ya, atau udah request belum? Maaf udah, saya accept aja langsung ya. Bro, waktu itu gue WA kok lu nggak respon deh. Kebalik ini gimana? Aduh asik. Barusan kebalik ya. Iya. Kebalik. Coba yang espas.id belum ada nih kayaknya nih. Ini dengan Mak Fau ya? Iya. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak asing dong lihat muka saya? Enggak. Enggaknya jangan kayak gitu, kenapa? Sorry, masih agak batuk dikit. Ini di mana, di Tangerang ya? Di Petukangan, Jakarta Selatan. Oh, Jaksel. Iya, Sebentar. tapi yang ke arah Ciledug, perbatasan antara Jakarta Selatan sama Tangerang. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya sambil nunggu dari Espas, Mbak Dewi. Mbak Dewi. Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, OKOC Perwira ini seingat saya Kok mukanya Pak Indra? nongol. Mukanya Pak Indra kok nggak kelihatan ya? Masa sih? Enggak, cuma aku doang. Di aku kelihatan dua-duanya. Masa? Gimana caranya ya? Uh, Gimana ya? Apa kelihatannya apa? Muter-muter gitu, muter-muter gitu? Enggak ada, cuma aku doang, bawahnya doang, terus atasnya blank. Tunggu ya, saya pancing dulu ya, saya pancing. Bentar. Sekarang kelihatan apa? Enggak ada, sama. Jadi cuma saya doang, jadi ngomong saya sendiri yang ngomong. Coba kita tanya sama yang lain. Halo, yang nonton, kelihatannya cuman muka saya aja atau muka berdua atau muka Mak Fau sendiri? Yuk silakan. Tuh kelihatan kok katanya tuh. Kelihatan kok saya nggak kelihatan ya? Nah, halo. Dari coba minjem handphone, coba cari Instagram, iya. join di Mama. Join di Mak Fau. Yuk coba dulu. Ini soalnya Mama nggak kelihatan, cuma muka Mama doang. Tuh, berarti harus buka dari yang lain. Kalau saya buka dari. Iya, mungkin dari saya ya. Coba deh. Sini nak. Dek. Di Instagram. Mama agak-agak, Dek. Tolong dibantu. Mama ada. Coba. Ya, OKOC Perwira ini baru pertama kali nongol loh. Betul nggak? Iya. Lagi tahun kemarin Pak Indra mampir ke stand di Brilliant Planner ya. Betul. Keren banget kalau udah bisa lolos masuk Brilliant Planner tuh udah keren banget loh. Tapi saya kan udah ikut 2 kali, Coach. Yang pertama itu online, yang kemarin offline. Nah, mungkin dikasih kesempatan lagi sama yang lain gitu loh. Ini ada Mbak Dewi ya? Betul ya? Mbak Dewi, kedengeran nggak? Suaranya kedengeran nggak? Soalnya kita nggak kedengeran suaranya Mbak Dewi. Betul ya? Mafau bisa lihat Mbak Dewi nggak? Saya bisa ngeliat Mbak Dewi, tapi nggak bisa ngeliat
bisa bisa ngelihat Mbak Dewi, tapi nggak kalau di handphone saya nggak ada Pak Indra. Oh iya, Tapi di handphone memang. anak saya ada. Kalau Nah, di memang saya handphone anak saya ada. nah itu berarti teleponnya tadi Handphonenya kurang masih canggih ya. bukan Berarti handphonenya itu, kurang canggih. mungkin ditaruh filter di blok, sayanya di blok kali ya di situ. Enggak. Iya nih, Mbak Dewi kok nggak ada suaranya nih? Coba kalau nggak matiin dulu terus nanti saya invite ulang. Oke, siap. Enggak, Mafau biarin aja. Oh, Mafau saya biarin aja. biarin aja. Atau mau dua-duanya supaya bisa lihat saya. Mau coba. Assalamualaikum, kedengeran nggak? Nah, baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diapain tadi? Mic-nya? Mic-nya disimpan di mana nih? Kirain mic-nya disimpan gitu ya. Baru ketemu ya mic-nya. Oke, kita mulai ya. Ya siap, Bang. Siap. Oke, bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat datang di acara Pantas sesi ke-17. Ya, Pantas ini bedanya apa sih dengan live saya yang lainnya? Bedanya kalau Pantas ini khusus untuk para pengurus penggerak komunitas, ya. Artinya singkatan ini Pantas itu singkatan loh. Pantas itu pendampingan terikhlas. Jadi yang ada di sini memang orang-orang yang terikhlas melakukan pendampingan pada anggota komunitas. Ya, saya kasih apresiasi setinggi-tingginya buat Mafau dan Mbak Dewi. Dan makasih ya udah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol dikit di Jumat malam ini. Dan saya tadi kasih intronya, kenapa sih tujuannya apa, objektifnya satu, ini saling kenal nih, saling kenal antara dua komunitas ini, Espas dan Perwira. Sebelumnya udah pernah dengar belum satu sama lain? Kalau saya pernah dengar Espas udah lama banget. Iya, memang dia dari Pilkada DKI apa dari Pilkada DKI. Jadi aktivis tulen. Ya, nah terus saling kenal antara berdua. Nah, habis itu juga kenalan dengan saya. Nah, tapi selain itu juga memperkenalkan aktivitas komunitasnya nanti ya terhadap teman-teman yang lain. Tapi sebelum itu saya minta perkenalan pribadi dulu nih, siapa nih yang datang nih, Mak Faudan, Mbak Dewi, siapa ini dan bagaimana mulainya dari komunitas-komunitas ini. Ujungnya objektif dari Pantas ini adalah memberikan informasi cukup, syukur-syukur menginspirasi teman-teman yang lain untuk punya komunitas juga atau mendaftarkan komunitasnya ke OKOC supaya kita bisa saling silaturahmi seperti ini, supaya Allah perluas rezekinya, perpanjang umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu perkenalan sedikit pribadi yang datang duluan. Mak Fau, habis itu baru kemudian Mbak Dewi ya. Jadi perkenalannya apa? Nama kayak gitu ya, komunitasnya apa aja atau aktivitasnya apa aja dan hobinya apa, terus status. Oke. Silakan Bapak. Saya hobi masak.
Fau bisa dengar saya nggak? Bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Terima kasih Pak Indra Uno sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku pribadi dan juga selaku penggerak untuk tampil di acara Pantas ini. Perkenalkan, nama saya Fauria. Biasa orang panggil saya dengan Mak Fau. Dan Mak Fau itu adalah branding dari produk saya sendiri. Saya mempunyai produk bernama sambal lauk Mak Fau. Ini salah satu produk saya. Dan saat ini saya dipercaya oleh teman, lagi awal tahun kemarin saya dihubungi oleh Bu Ruli Mak Fau, itu yang speakernya kedengaran siapa ya? Kayaknya monitornya dikecilin dulu. Harus dikecilin dulu, monitornya harus dikecilin. Apa? Yang dari handphone lainnya atau dari laptop. Supaya kata ininya apa? Suaranya nggak tabrakan. Iya, sekarang udah bagus. Aman, aman. Itu. Sekarang udah Lanjut. bagus. Oke. Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauria. Saya adalah owner dari produk brand Sambal Lauk Mak Fau. Sambal Lauk Mak Fau ini adalah brand yang saya bukan unggulkan, tapi yang selalu saya majukan pada saat sejak tahun 2017. Awalnya saya bergabung di OC M16. Saya masih ingat betul lagi ada pelatihan di M16, salah satu pematerinya lah itu Pak Indra, Bu Ririn, dan Pak Sandiaga Uno tentunya, gitu kan. Nah, terus, nah, saya selalu berjejaring, selalu mengikuti kemajuan UMKM. Jadi karena teman-teman itu mulai mempercayakan saya kalau ada setiap pelatihan atau kegiatan saya selalu sharing. Akhirnya Bu Ruli mungkin ngelihat nih, Mak Fau jadi penggerak ya, gitu. Diminta jadi penggerak awal tahun kemarin. Saya bilang apa aja tugasnya, bla 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 bla. Alhamdulillah hingga saat ini sudah masuk di grup penggerak perwira itu kurang lebih ada 170 orang, gitu kan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kali mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh OKOC, gabung dengan Innotek ataupun dengan dinas. Jadi sudah mulai ada kontribusinya, dan sekarang saya juga memfasilitasi teman-teman di dalam grup saya sendiri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kurang lebih itu, kalau saya ibu rumah tangga dengan 3 putra-putri, 2 putri, 1 putra. Dan kegiatan saya sehari-hari itu saya mengisi kantin di Kawan Lama Kembangan Jakarta Barat, gitu Coach. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di OKC Perwira, nanti bisa saya share linknya. Mudah-mudahan bisa menambah link silaturahmi, menambah informasi ataupun mendapatkan ilmu baru. Kurang lebih seperti itu penjabaran dari saya, Pak Indra. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Fau. Tuh langsung ada yang minta diajak tuh. Lia Fitri. Siap, nanti saya ajak. Ya, silakan Mbak Dewi. Ayo. Oke, siap Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat malam teman-teman yang sudah join juga di IG live-nya Bang Indra. Perkenalkan, ya saya Dewi Herawati, Ketua Umum Espas Indonesia. Benar kata Bang Indra, Espas itu sudah ada dari Pilkada DKI. Semangat untuk memajukan UMKM. Nah, dari situ Espas semakin berkembang dan sekarang sudah ada di 25 provinsi, alhamdulillah. Kami sudah bergerak di 10 program
kegiatan dan itu semua sudah kami jalani selama 5 tahun ini. Jadi Espas itu berdiri dari tanggal 17 Agustus 2018 dan 2017 dan sampai sekarang sudah menginjak 5 tahun lebih ya. Jadi emak-emak Espas lumayan sudah bergerak sana sini dengan 10 program kegiatan tadi yang sudah kami lakukan. Salah satunya yang bisa saya sebutin adalah program Espas bergerak di bidang ekonomi, Espas bergerak di bidang kesehatan, Espas Indonesia bergerak di bidang pendidikan, Espas Indonesia bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan, Espas Indonesia bergerak di bidang olahraga, Espas Indonesia bergerak di bidang keagamaan, Espas Indonesia bergerak di bidang lingkungan hidup, Espas Indonesia bergerak di bidang politik, Espas Indonesia bergerak di bidang hukum dan HAM, dan itu salah satunya. Dan itu semua sudah kita lakukan. Dan untuk Espas Indonesia bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi itu, kami fokus untuk memajukan UMKM Indonesia. Salah satunya kami juga fokus memberikan pelatihan UMKM di daerah-daerah, itu sudah kami lakukan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Dan luar biasa Bang Indra sambutannya untuk pelatihan UMKM ini, emak-emak yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di daerah-daerah selalu minta lagi. Bunda, ayo turun lagi di daerah kami ingin dapat ilmu supaya kami bisa punya usaha. Itu kita ditantang seperti itu Bang Indra. Berarti kan efek dari pelatihan yang kita berikan itu betul-betul sangat bermanfaat buat rakyat di daerah. Dan kami juga salah satunya ikut memajukan UMKM Indonesia, yaitu ikut membantu mempromosikan produk-produk UMKM emak-emak Indonesia, ikut memasarkan produk UMKM emak-emak Indonesia juga. Jadi emak-emak Indonesia di bawah binaan Espas Indonesia itu sudah sering kita ikutin pameran, baik itu pameran yang skala kecil maupun skala besar. Contohnya kayak Inakraf, terus kayak masuk di hotel-hotel itu juga kita bantu gitu loh supaya produknya itu bisa terpublikasi dan tentunya pasti terjual. Dan kami terus memotivasi mak-mak, ayo mak, ayo yang punya talenta, yang punya kepintaran, ayo bikin produk baik itu kuliner maupun non kuliner supaya bisa mendapatkan cuan tambahan. Begitu Bang Indra kira-kira motivasi dari pergerakan Espas. Dan Espas ini akan terus menjaring emak-emak di seluruh Indonesia karena Espas adalah komunitas emak-emak Indonesia. Espas singkatan dari emak-emak smart, pejuang andalan sejati yang sudah ada dari Sabang sampai dengan Merauke. Kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon doanya supaya Espas bisa terus membantu negara ini dengan berbagai bidang yang sudah kami jalankan tadi. Sekian dari saya. Terima kasih Bang Indra. Thank you. Waduh, ini emak-emak hebat, emak-emak berdaya. Wih, cakep. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Amin. Semoga Allah berkah. Oke. Nah, aku mau nanya nih ke Mak Fau. Tadi kan diminta sama Mbak Ruli ya. Terus selain diminta, apa tuh yang kira-kira membulatkan hati? Oke deh, bikin nih komunitas. Kan kerjaannya nggak sedikit, terus habis itu ini sukarelawan gitu, nggak malah ngabisin waktu gitu. Apa yang kira-kira waktu itu memicu sampai Mak Fau, oke deh gitu, mau mulai bikin komunitas. Motivasi saya ingin memajukan teman-teman UMKM yang ada.
gitu kan. Karena kapasitasnya saya itu mungkin saya ini sebagai penghubung atau sebagai fasilitator. Jadi teman-teman yang butuh informasi, butuh pelatihan, butuh ajakan, bimbingan, sok atau silakan bergabung, karena kan tidak tertutup kemungkinan dari komunitas kecil ini akan menjadi komunitas besar, tidak tertutup kemungkinan akan menambah link, membantu teman-teman, siapa tahu teman-teman bisa terbantu masuk ke pasar modern retail, masuk ke dalam acara-acara yang memang sekiranya tidak didapat di tempat yang lain, tapi ada di tempat OKOC gitu. Dan memang dasarnya itu saya itu suka bersosialisasi. Saya itu suka ngikutin banyak kegiatan gitu, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga memajukan teman-teman yang lain gitu loh Coach. Jadi memang mungkin itu yang dilihat karena terbukti saya continue dari 2017 masuk, terus banyak ikut di banyak kegiatan baik di kementerian, kedinasan gitu kan, terus komunitas UMKM yang lain dari sejak ada OKOC, ada komunitas-komunitas yang lain, akhirnya ikut pelatihan-pelatihan, ikut mentoring-mentoring. Nah, baru ini lihat, Mak, kenapa nggak dibantu teman-teman yang lain di share? Oke, saya bilang kalau memang untuk menambah ilmu, menambah ya amal jariah lah Coach gitu kan. Kita kan tidak hidup hanya di dunia gitu, tapi kita juga akan hidup long lasting. Jadi mudah-mudahan dari ini bisa membantu teman-teman yang lain Coach. Jadi mereka wawasannya lebih luas, kepintarannya menambah, cuannya meningkat, linknya juga tambah banyak. Begitu Coach. Oke, biasanya nih kalau kita mengerjakan sesuatu, apalagi kalau kita usaha, pengennya cuan gitu ya, pengennya cuan. Nah, kalau aktivitas komunitas itu gimana tuh, ngukurnya gimana? Kalau usaha kan ada cuan, kalau komunitas apa tuh ngukur sesuatu yang kita timbal baliknya apa tuh? Maaf. Kalau sekarang sih saya itu ngajak teman-teman ke beberapa komunitas, contohnya salah satunya di Perwira ini ya kan. Terus mereka nanya, Mak, Perwira itu apa? Gitu kan ya. Saya bilang Perwira itu salah satu penggerak OKOC yang tergabung dalam OKOC Indonesia. Mungkin sekarang belum kelihatan gitu kan, karena masih baru nih, masih inyi-inyi deh, masih baby banget. Tapi setidaknya sudah banyak teman-teman yang mulai curious. Wah, ada Mak Fau di OKOC penggerak. Mak, apa aja sih Mak kegiatannya? Itu saya jadi setiap kali ada info, saya langsung masukin dulu ke OKOC Perwira. Terutama info-info dari OKOC yang setiap minggu ada tuh kan berkesinambungan, berkelanjutan. Alhamdulillah teman-teman ini juga sangat aktif ya Coach. Jadi saya juga senang. Nah, terus saya juga dihubungin oleh beberapa komunitas jika meminta UMKM mau ikut, saya perlu beberapa UMKM untuk ikut pelatihan ini. Nah, itu saya share duluan ke dalam komunitas itu. Jadi saya utamakan karena saya kan niatnya hanya menjadi penghubung, niatnya membantu, niatnya itu biar teman-teman ini naik kelas tidak hanya sekedar naik tapi lulus gitu loh. Nah, ini yang mungkin teman-teman lihat itu capability-nya didapat dari sini bisa gitu loh Coach. Oke, nah saya beralih ke Mbak Dewi nih. Nah Mbak Dewi ini kan jumlah anggotanya banyak bener, dan biasanya kalau udah anggotanya bejibun gitu ya, yang repot itu adalah gimana caranya punya database yang bagus gitu ya. Di OKOC kita itu memfasilitasi para penggerak untuk mereka punya database sendiri gitu yang hanya bisa diakses oleh penggerak masing-masing. Jadi begitu teman-teman dari anggotanya Espas daftar ke okoc.net, dia tinggal sebut anggotanya Espas, udah itu terus itu bisa dimonitor, terus ada dashboardnya khusus yang bisa masuk itu adalah Mbak Dewi dan pengurus-pengurus lainnya dari Espas. Nah, kalau nih ya, kalau di usaha
Kalau di usaha itu kalau kita mau memperluas jejaring kan kita gabung komunitas lain, komunitas lain, komunitas lain ya. Kalau sementara nih, kalau kita tahu dari 2017 Pilkada, 2019 Pilpres itu kalau aktivitas yang terkait dengan pemilu itu nggak boleh dua kaki gitu ya, nggak boleh dua Iya. kaki. Sementara kalau di usaha kita 1000 kaki pun kurang karena kita kan harus memperluas terus. Nah ini gimana tuh menyikapinya terutama di komunitas ini karena di Espas ini kan macam-macam deh. Ada yang gabung karena ada di 25 provinsi, ada yang gabung karena pengen ikut kemeriahan dari pemilu, ada yang betul-betul pengen UMKM atau pengen punya usaha dan seterusnya. Gimana tuh kira-kira menyikapinya agar kalau usaha 1000 kaki pun kurang, tetapi kalau di politik 2 kaki pun haram gitu kira-kira gitu. Iya bener Mbak Indra, bener banget. Memang saat ini apa namanya kalau untuk ekonomi, kalau untuk pergerakan di bidang apa namanya wirausaha itu kita satu komando gitu loh. Jadi kita bergerak terus bantu UMKM Indonesia supaya maju, UMKM emak-emak, baik UMKM rumahan maupun UMKM yang sudah terlihat apa namanya bobotnya gitu loh. Nah itu terus kita apa namanya kita kerjakan. Nah kalau untuk politik benar orang itu saat ini bikin pusing Bang Indra karena emak-emak itu pilihannya ada yang ke sono, ada yang ke sini gitu loh. Nah, tahun lalu sempat rusuh di grup saya Bang Indra jujur aja nih gitu loh. Jadi saya pengennya otomatis saya keluarga besar SSU. Udah nggak bisa ini apa namanya itu udah harga mati. Banyak tuh Bang Indra yang melenceng ke sana, melenceng ke sini gitu. Saya pelan-pelan itu ngarahin tuh mak-mak kasih edukasi pelan-pelan. Jadi bagaimana kegiatan dari OKOC ini saya terus apa namanya share di grup supaya manfaatnya mereka terima gitu loh. Wah kalau saya ikut kegiatan OKOC berarti saya bisa di kelihatan gitu loh, dihargai perusahaan apa usaha saya dihargai, terus saya bisa melebarkan sayap kemana-mana seperti yang Bang Indra bilang 1000 kaki lah. Nah terus kegiatannya Bang Sandi di IG, beliau dari begitu diangkat jadi menteri dari 2020 sampai selama 1 tahun terus tiap hari saya share di mana beliau tidak pernah putus atau tidak selalu kerja kebelusukan ke daerah-daerah itu saya info dengan bahasa saya bilang gitu di sini yang dilihat adalah bagaimana seorang tokoh itu berjuang untuk membantu rakyatnya dan konkret itu aja dulu yang harus dilihat nggak usah kemana-mana. Saya mengedukasi emak-emak Espas itu seperti itu Bang, pelan-pelan mereka lihat. Terus juga dengan Pok Nur, keberadaannya Pok Nur juga membantu gitu ya. Terus pelan-pelan mereka lihat tuh Bang, kegiatannya Bang Sandi. Akhirnya benar Bang luluh. Sekarang di Espas itu nggak pernah ada yang nge-share paslon-paslon lain gitu. Nggak berani. Jadi semuanya nge-share tentang kegiatannya Bang Sandi ini gitu loh. Jadi perlu perjuangan kira-kira 1,5 tahun sama 2 tahun Bang untuk ngarahin mak-mak supaya satu komando gitu loh. Alhamdulillah udah aman sih sekarang Espas udah 70% 80% kita udah satu komando Bang. Kalau yang 20% ya biarlah nanti mereka kan pelan-pelan juga akan melihat kalau bener nih ketumnya ngarahin ke tokoh yang betul-betul berjuang untuk rakyatnya. Seperti itu sih Bang yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya jadi ada tantangan tersendiri ya. Gimana? Berat Bang, sangat. Ya, tugas saya itu kan mendampingi sebagai Dewan Pembina
gimana Ketua Sekretaris Bendahara KSB OKOC Indonesia itu selalu bahasanya bukan netral, tetapi inklusif. Iya. Nah, inklusif itu artinya apa? Inklusif itu kita nggak boleh milih-milih yang bisa gabung itu atas dasar preferensi pandangan, terus atas dasar kedaerahan, atas dasar level pendidikan, atas dasar pilihan politik, dan seterusnya. Jadi inklusif itu terbuka. Inklusif itu artinya tidak eksklusif. Ya, siapapun yang mau belajar bareng, gerak bersama supaya tercipta lapangan kerja dari tangan sendiri, itu hayu. Jadi istilahnya kalau kita naik kereta api nih ya, kereta api Jakarta Bandung. Pokoknya siapapun mau naik ke Bandung itu asal bayar, nah duduk di dalamnya. Nah, itu kereta yang inklusif. Nah, tapi kalau kita udah siapa aja yang mau ikut boleh, habis itu kan di kita nggak menentukan biaya. Kenapa? Terus kalau nggak nentuin biaya gimana caranya? Si organisasi hidup. Organisasi ini hidup kalau anggotanya, usahanya udah tumbuh, berkembang. Ya, nah nanti kalau udah tumbuh, berkembang, dia udah ada kelapangan, baru dia donasi balik. Oh ya, saya merasa ada manfaat dari sini, saya mau nyumbang untuk kegiatan pelatihan misalnya contoh, kegiatan pendampingan misalnya contoh. Nah, jadi para komunitas, penggerak komunitas itu model saya sebutnya gimana dapetin untuk berputarnya roda itu nggak melulu harus dari kita, ya, dari ketua penggeraknya, tetapi dari anggota-anggota yang sudah merasakan manfaatnya dan dia tumbuh gitu ya, tumbuh terus ada makin lama ada lebihnya, ada profitnya, makin lama makin bukan profit yang besar tapi kumpulan profitnya yang makin banyak, sehingga dia bisa leluasa, oh ya udah deh, saya merasa dibantu oleh komunitas ini, nih saya bantu balik. Kita juga selama ini bergeraknya seperti itu, OKOC Indonesia. Jadi tinggal di apa ya, dikopas aja sama perwira sama espas, tinggal dikopas aja. Jadi nggak harus melulu keluarnya dari kocek sendiri, dan nggak melulu harus rupiah. Orang lain kalau mau kontribusi waktu, senang banget kita. Kenapa? Karena menurut saya waktu itu adalah hal yang termahal yang dipunyai orang tersebut, yang diberikan kepada gerakan sosial ini kan. Kenapa? Dia nggak bisa beli waktu di toko manapun, nggak ada yang jual waktu. Jadi, nah ini yang saya sebut sebagai bukan sukarelawan, tapi saya sebutnya sebagai investor. Jadi investor ini adalah orang yang mendonasikan apapun, bahkan yang tertinggi nilainya, yaitu waktu. Jadi tugas saya ini adalah melakukan pendampingan ke KSB. KSB di OKOC Indonesia ada Ketum IIM, ada Sekjen Mule, terus ada Bendahara Umum Farid. Itu tugasnya adalah mendampingi teman-teman komunitas seperti Perwira dan Espas. Nah, nanti dari komunitas Perwira dan Espas ini yang melakukan pelatihan dan pendampingan kepada anggotanya. Kalau misalnya ke Perwira berarti ke yang 170 orang. Kalau yang Espas berarti yang juta-juta apa, puluh ribu. Ya, pokoknya banyak banget. Nah, tapi ya kalau kita nggak pakai sistem dan nggak menggunakan sistem yang udah difasilitasi oleh OKOC Indonesia, itu akan kewalahan, akan berat kerjanya. Kenapa? Karena ya mikir sendiri, susah sendiri, desain sendiri, dikomplain sendiri, dan lain-lain ya. Jadi menurut saya
sekarang pertanyaan saya sederhana. Kira-kira udah ada pendampingan belum dari tadi KSB OKOC Indonesia maupun jajarannya? Gimana kira-kira Mak Val? Udah ada pendampingan belum? Atau pelatihan deh, pelatihan. Udah ada belum pelatihan? Khusus. Suaranya hilang ya? Mak Val? Suaranya hilang, Coach. Oh iya, Suaranya hilang. ya? Iya. Cek. Oke. Pertanyaan saya ke Perwira. Apakah sudah ada pernah pelatihan dari Hilang lagi. Indonesia ke Perwira? Iya, oke. Pertama, saya terima kasih sekali. Karena pada saat teman-teman mau join di grup Perwira, itu sudah ada tim khusus dari OKOC Indonesia yang membantu untuk mendata anggota. Jadi teman-teman itu otomatis sudah terdata. Saya minta tolong mereka masuk dan isi link okoc.net/perwira kalau nggak salah. Yang kedua, itu sudah ada yang menghubungi saya untuk membantu nanti akan menaikkan ke sosmed. Jadi nanti mungkin karena baru dihubungi, terus mereka juga mungkin jadwalnya belum ketemu gitu sama saya karena kesibukan dan lain-lain. Tapi saya sudah mulai dibikinin, cuma belum saya posting aja. Jadi saya bilang nanti tolong dibantu saya di sosmednya, bisa masuk ke Instagram atau Facebook. Nanti setiap kali ada kegiatan akan saya posting dan saya mau membentuk kepengurusan. Jadi kepengurusan yang pertama kemarin karena belum paham gitu kan. Akhirnya sekarang ini sudah ada beberapa lumayan tenaga ahli lah saya sebut karena ada beberapa coach dan mentor yang profesional. Ada teman-teman juga sebagai auditor halal atau pendamping halal dan ada beberapa juga ini grupnya ini kan lumayan beraneka ragam ya Coach. Jadi bukan hanya dari ibu-ibu, bapak-bapak juga ada, bukan hanya dari kuliner, craft fashion juga ada. Nah, itu nanti yang akan kita bukan hanya menjadi teman-teman hanya member doang, tapi aktif berperan serta, bisa bersinergi, bisa membantu teman-teman yang lainnya dan juga bisa memberikan informasi dan kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya ingin memajukan, ingin menaikkan omset dan teman-teman UMKM lainnya jadi UMKM yang tangguh. Gitu, Coach. Oke, thank you. Nah, terus dalam waktu dekat ini ada kegiatan Perwira apa aja nih supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Ini di sini udah. Kalau yang lagi berjalan memang fasilitas halal, Coach, halal self declare. Saya sudah mendata kurang lebih ada sekitar 30, hampir 40. Saya bagi ke beberapa fasilitator atau beberapa pendamping. Nanti mereka akan hubungi teman-teman yang mengajukan halal self declare. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali ada kegiatan dari OKOC Indonesia kan langsung automatically di-share sama saya dan alhamdulillah teman-teman selalu berperan aktif Coach gitu. Aku sudah ngeliat tuh, ini anggota saya nih Mbak. Oh, terus sampai dibilang juga, iya Bu, anggota Ibu lumayan aktif ya, katanya setiap kegiatan ada, alhamdulillah saya bilang. Jadi ada kepercayaan yang saya bangun, teman-teman juga merasakan manfaatnya dan itu mungkin bisa membantu teman-teman yang lain bersinergi. Kayak kemarin ada pasar OKOC sudah mulai aktif, terus ada OKOC apa tadi yang akan di-share kegiatan hari Rabu gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan terus. Jadi memang tujuannya saya itu untuk menebar manfaat, Coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih Mak Val. Jadi buat alhamdulillah kok sama-sama. Teman-teman tuh, ini ada yang dari tadi bilang semangat Mak Val. Kayak itu kemar saya itu Coach. Maju terus. Hadijah Catering, maju terus. Dapurman, Sanggerahan, semangat terus. Gaspol.
Oke. Makasih ya udah share aktivitas-aktivitasnya. Nah, kalau Espas ini kan tadi udah disebutin nih aktivitasnya banyak banget, banyak. Nah, yang dalam bulan September ini apa nih kira-kira? Ada pelatihan-pelatihan, ada pendampingan-pendampingan apa aja nih, Mbak Iya, Dewi? kami baru balik dari itu apa namanya Pangandaran. Baru aja pulang dari Pangandaran tanggal 14 kemarin kita turun kasih pelatihan bagaimana mengolah fried chicken di Pangandaran, di Kabupaten Pangandaran. Itu wah, antusiasnya luar biasa. Dan paralel kita mau turun di Madiun, terus Manado juga agak pending nih Bang Indra karena sakit suami dari ketua Espas Manado gitu loh. Jadi masih saya pending dulu gitu. Padahal harusnya udah masuk juga nih di Manado kita kasih pelatihan gitu. Jadi masih nunggu yang dari Madiun, Manado sama Cilacap deh. Terus Senam Nakasimo juga ada lagi kesehatan. Itu rutenya Espas yang di ini sama Pok Nur pemimpinannya. Terus apalagi pengajian rutin tiap Kamis di Masjid Kemenparekraf. Itu pengajian dan bukber sampai jam 9 malam itu terus yasinan. Itu rutin itu Bang Indra. Kayaknya sih itu ya yang apa aktivitas terdekat di bulan September. Oke. Nah, thank you Mbak Dewi. Jadi Iya. kalau di platform okoce.net itu setiap anggota itu boleh mendaftarkan satu komunitas utama yang dia tergabung. Udah itu terus dia boleh menambah komunitas-komunitas pendukung lainnya. Jadi ada yang utama terus ada yang pendukung. Tetapi dia dihitungnya cuma satu kali. Jadi yang di utamanya itu supaya dia nggak dihitung di utama terus didukung di pendukungnya itu dihitung lagi. Jadi kayak satu orang double-double gitu ya. Nah, jadi saya mendorong teman-teman komunitas memberitahukan kepada anggotanya bahwa boleh-boleh aja, sah-sah aja, tadi yang 1000 kaki tadi, untuk punya komunitas pendukung yang lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita contoh tadi ada pelatihan di Espas, terus komunitas perwira bilang, wah di situ ada tuh, boleh ikut nggak? Nah kalau kita menjadi anggota pendukung dari komunitas tersebut, gitu, kita tuh menjadi anggota dari komunitas tersebut, ya sah-sah aja karena dia bagian dari komunitas tersebut, ya jadi bisa ikutan juga. Dan kalau saya prinsipnya sederhana. Kalau kita bagi ilmu itu nggak ada yang hilang. Iya. Kalau bagi ilmu itu adanya malah didoain ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Sampai kapanpun selama kita sudah di Jariah ya, Bang. bawah tanah. Ya, itu betul amal jariah ya. Jadi sampai kiamat pun terus jalan gitu ya. Jadi itu prinsip saya. Dan dari dulu bahkan ya misalnya ada lawan politiknya Bang Sandi gitu ya, kalau mereka tanya saya jawab ya, saya jawab, apalagi kalau itu berkenaan dengan bagaimana mereka menambah penghasilan untuk dirinya, keluarganya, lingkungannya dan seterusnya. Kalau mereka mau belajar tentang OKOC, saya buka aja seluas-luasnya gitu ya. Berharap kalau mereka mau didampingi, dilatih, itu minimal problem pengangguran di sekelilingnya dia bisa ditangani dengan adanya orang tersebut ya. Jadi kita tidak pilih-pilih lah, tidak pilih kasih siapa yang mau kita tolong. Selama mereka minta pertolongan atau terbuka untuk belajar, saya berikan mereka kesempatan. Nah, yang saya juga
ingin dorong Mak Fau dan Mbak Dewi adalah biasanya kan tadi informasi misalnya pelatihan atau aktivitas bulan September itu gimana caranya dikirim aja ke OKOC Indonesia biar OKOC Indonesia yang menjadi corongnya gitu ya, menjadi toaknya. Jadi siapapun bisa dapat ilmunya, bisa dapat manfaat dari ilmunya. Dan itu disebarluaskan. Kalau kita kadang-kadang melalui Instagram contoh ya, atau TikTok kita terbatas lingkupnya, kasih aja ke OKOC Indonesia dan mereka akan dengan senang hati menyebarluaskannya di WhatsApp group atau di kanal-kanal sosial media mereka. Karena apa? Makin banyak tadi ya, makin banyak amal jariah, makin seneng nggak? Iya, makin senang. Iya, maka itu namanya pantas, pendampingan terikhlas ya. Iya. Nah, tanpa kerasa kita udah mau di ujung-ujung ngobrol kita. Nah, ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Ya, jadi saya berperan sebagai pendampingnya Mbak Dewi sama Mbak Val. Silakan Mbak Val. Hah? Bu Dewi dulu. Ada dong. Bu Dewi dulu. Ya, Bu Dewi. Sok, mangga. Oke, gini Bang, saya itu selama pelatihan di daerah, itu kan saya berhadapan sama warga atau rakyat kecil gitu ya, mak-mak desa lah gitu ya. Mereka itu tekun gitu, mereka bawa kertas, bawa pulpen, dia catat itu apa namanya yang disampaikan sama pelatih gitu loh ya. Terus dia catat satu-satu steppingnya tuh apa aja dari awal sampai akhir. Terus begitu saya minta ngulang itu mereka bisa menjawab gitu loh. Nah, berarti kan ilmunya itu kan mereka dapat ya, yang kita berikan dapat itu, alhamdulillah. Nah ini tapi selalu ada pertanyaan. Bunda, dia manggil saya tuh Bunda Dewi. Ini kita udah ikut pelatihan, kita mau ikut apa namanya mau buka usaha, tapi kita nggak punya modal gitu. Itu pertanyaannya itu terus Bang, itu ya banyak sekali yang ngomong tuh emak-emak yang pengen gimana caranya supaya bisa dapat modal gitu. Dan ternyata OKOC itu mereka dengar sampai ke daerah-daerah Bang, tapi ya itu kayaknya masih kurang tersosialisasi gitu loh. Makanya begitu saya sampai di daerah, terus mereka bilang, OKOC ya Bunda gitu. Mereka senang, responnya bagus gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kan kita ngajarin mereka kan tambah semangat gitu loh ya Bang. Nah, sekarang pertanyaannya ini, tolong Bang, gimana caranya untuk mendapatkan modal yang kecil aja deh, nggak usah yang besar-besar. Kalau yang saya tahu kan harus ada 7 tahapan tuh, ya kan, dapat modal berapa tuh, berapa puluh juta tuh, saya nggak tahu. Ini sih buat rakyat aja Bang, yang modal awal untuk membuka usaha, misalnya di bawah 3 juta gitu, syaratnya apa gitu, itu kayaknya yang harus dimiliki program itu yang harus dimiliki oleh OKOC deh Bang, supaya emak-emak atau rakyat Indonesia yang butuh modal kecil tersebut bisa menerima gitu loh dari bantuan OKOC itu. Itu aja Bang Indra. Oke. Sekaligus Mak Val nanya, nanti saya jawabin sekalian. Iya. Saya mau tanya ini Pak Indra, adakah ruang khusus untuk kami? Ini kan saya nih penggerak baru, ya kan. Jadi kalau secara anggota, saya sudah anggota aktif sejak 2017. Tapi sebagai penggerak ini baru dari awal tahun ini saya aktif. Nah, adakah ruang khusus bagi kami penggerak yang akan menjembatani teman-teman kami UMKM untuk bisa masuk ke area yang lebih luas? Contohnya ya mendapatkan bantuan permodalan sama tadi seperti yang Mbak Dewi bilang gitu kan. Yang kedua ke pasar-pasar modern retail yang skupnya lebih besar gitu kan. Terus yang ketiga ke berbagai platform yang mendukung teman-teman UMKM supaya bisa eksis. Memang teman-teman UMKM itu kendala utamanya kalau disebut memang pasti permodalan selain pemasaran dan peralatan. Nah,
Jadi mudah-mudahan, maksudnya kalau saya masuk sebagai penggerak, adakah ruang khusus ataukah platform ataukah bimbingan teknik yang bisa saya sampaikan? Jadi seperti menjembatani antara OKOC Indonesia dengan anggota teman-teman perwira ataupun teman-teman OKOC penggerak lainnya, gitu loh. Oke, ini dua pertanyaan, keren-keren pertanyaannya. Nah, tapi saya mau kasih PR nih buat yang nanya dua ini. Boleh nggak? Boleh. Ini kebiasaan jadi dosen, jadi belum udah kasih PR. Oke, pertanyaan yang tadi nanti di DM ke saya ya. Iya. Di DM ke saya. Karena apa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu saya akan masukkan ke sistem besarnya supaya nanti ada orang yang terus memfollow up. Tapi saya akan jawab secara singkat dulu sekarang supaya ada gambaran. Nah, kalau pertanyaannya Mafau, ada nggak ruang khusus? Ada banget. Justru itu yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman penggerak, bahwa langsung setiap kali ada penggerak dan penggerak itu punya kebutuhan, itu tugas kita adalah mendampingi dan menjembatani semua informasi tersebut. Ya, termasuk kepada informasi mengenai akses permodalan. Nah, contoh masih saya ambil satu contoh aja. Di OKOC Indonesia bekerja sama dengan OKOC Kemanusiaan itu punya program namanya WUB. Apa itu WUB? Kalau belum pernah dengar WUB, salahin sekjen. Kenapa? Karena sekjennya nggak nyampein ya. Tapi nanti ini akan saya sampaikan juga ya, supaya nggak salah aja. Ya, karena tugasnya yang saya kasih ke sekjen juga banyak. WUB singkatan dari Wakaf UMKM Berdaya. Wakaf UMKM Berdaya. Itu dia bentuknya pelatihan dalam kelompok-kelompok gitu ya, per kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang udah uji coba udah lebih dari 2 kali, dan waktu itu uji cobanya masih di seputaran Jakarta Selatan. Jadi setelah pelatihan itu yang ikut pelatihan itu akan dapat dana wakaf. Nah, kalau dana wakaf dipinjemin 2 juta, baliknya harus 2 juta. Ya, nggak boleh kurang. Tanpa bunga, tanpa riba ya? Iya, karena apa? Karena wakaf itu sifatnya seperti modal, tidak boleh berkurang. Bertambah boleh, tapi berkurang nggak boleh. Karena itu kayak wakaf itu kan kita menitip atau memberikan wakaf, itu artinya uang tersebut atau benda atau apapun. Kalau saya pilihnya wakaf tunai, itu jadi miliknya Allah. Nah, kalau udah jadi miliknya Allah, ini artinya apa? Nilainya harus terus sampai minimal. Tapi berkembang juga boleh. Nah, jadi setiap yang ikut pelatihan itu begitu selesai, dia akan didampingi terus sampai uang wakafnya itu bisa kembali utuh minimal. Nah, kalau dia sudah bisa kembali, nah uang yang kembali itu untuk diberikan ke yang batch berikut atau kelompok berikut, dilatih terus saja. Jadi nanti akan dengan uang yang 2 juta itu 2 juta berapa bulan, terus nanti yang orang yang lain lagi 2 juta berapa bulan, terus gitu. Nah, uang ini juga bertumbuh karena setiap hari rekening OKOC Wakaf di Bank Syariah Indonesia itu terbuka untuk umum untuk ngasih. Ya, jadi itu namanya program WUB, Wakaf UMKM Berdaya. Ada batasan waktu berapa bulannya itu, Coach? Saya nggak ingat, tapi berapa bulan gitulah gitu ya.
Nah, ini informasi ada di Sekjen Bule. Kalau nggak ada, langsung jewer aja Sekjen Bulenya, jewer. Set, gitu ya. Ya, boleh Bang Indri disosialisasiin, ini programnya bagus banget ya. Jadi kita uji coba waktu itu pertama di Jogja, udah itu terus yang kedua di Jakarta. Sepertinya model yang di Jakarta yang lebih akan dipilih untuk disebarluaskan ke komunitas-komunitas. Jadi komunitas nanti dikasih caranya, ya selain mungkin uangnya, tapi secara caranya gimana tuh? Nggak harus orang tuh nggak semuanya perlu misalnya 2 juta. Ada yang perlu cuman 300.000 gitu ya. Ada yang perlu cuman 700.000, 500.000. Dia seperlunya dia aja ambil gitu. Jadi nggak semua pukul rata harus 1 juta atau 2 juta atau bahkan lebih gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan, tetapi kuncinya adalah didampingi usahanya. Kenapa? Kalau nggak didampingi, dia cenderung akan mengambil keputusan-keputusan yang bisa jadi merugikan usahanya. Maka itu harus didampingi ya, untuk putaran pertamanya sampai kembali lagi uang wakafnya itu harus didampingi. Tapi nanti berikut-berikutnya dia bisa udah punya pengalaman kan, dia bisa berjalan dengan sendirinya. Dan beriring berjalannya waktu itu usahanya bertumbuh dan ini tentunya dikasih akses pemasaran ya, bertumbuh akhirnya dia bisa menambah nilai wakafnya. Jadi misalnya contoh, saya dapat dana pinjaman dari wakaf UMKM berdaya 2 juta, saya balikin 2 juta, tapi dari 2 juta itu saya ada untung misalnya 500.000, saya ambil 400.000 buat keuntungan buat besarin modalnya. Yang 100.000 saya balikin ke wakafnya. Jadi wakafnya nambah tuh, ya wakafnya tambah 100.000. Kalau ada 10 orang berarti wakafnya nambah 100.000 masing-masing, jadi 1 juta tambahnya dan seterusnya ya. Nah ini kalau dilakukan oleh katakanlah 100 orang anggota kita aja, kebayang kalau misalnya mereka nambah 100.000 ya, berarti berapa tuh? 100 kali 100.000, 10 juta, nambah 10 juta. Ya, dan inilah bagaimana cara mekanisme wakaf ini makin lama bergulir, berkembang, makin banyak yang bisa menerima manfaatnya. Nah hal-hal ini informasinya hanya dapat kalau kita sering mendapatkan pendampingan. Nah kalau belum mendapatkan pendampingan, cerewet aja. Hei, pendampingan gitu. Ke siapa? Bukan ke KSB. Kalau KSB misalnya balasnya lama, ke saya aja. WA aja saya. Kalau saya kan tinggal forward aja. Forward aja. Udah itu terus saya tanya, ini gimana nih status update-nya? Ini gimana? Dan seterusnya ya. Jadi ini yang saya bisa jelaskan dari 2 pertanyaan, tapi saya masih tunggu tuh ya DM-nya ya, atau WA-nya terserah, mau pakai DM boleh, pakai WA boleh. Nanti habis ini saya DM ya. Bang Indra. Nah, Bang Indra, ya mau tanya, itu kan tadi Bang Indra udah jelasin apa namanya WUB ya, wakaf UMKM berdaya. UMKM berdaya. Nah, kalau seandainya kami nih, saya Espas mau menyelenggarakan pelatihan di daerah, misalnya di Madiun gitu ya. Nah, terus kalau saya ajak itu orang dari OKOC Wakaf itu untuk ikut di acara saya, karena pasti sesudah acara ini nanti akan ada pertanyaan untuk masalah modal. Itu boleh nggak ya, Bang Indra? Jadi biar tersosialisasi sekaligus terinfo gitu loh program wakafnya ini. boleh banget, bolbang. Mantap. Iya ini yang kita tunggu Bang. Jadinya kayaknya, waduh, kayaknya seger bener deh. Udah dikasih pelatihan, terus ada informasi tentang modal gitu loh, modal awal. Meskipun nggak banyak, tapi pasti peserta pelatihan tuh akan semakin aduh keren banget tuh ternyata OKOC gitu loh Bang. Itu konkret Ada gitu. syarat khususnya nggak Pak Indra? Pak Indra, ada
Plus harus punya NIB atau apa, ada syarat khusus atau untuk wirausaha pemula boleh ikut juga? Boleh, boleh, boleh. Yang Oke. Nanti saya DM, nanti saya minta informasi lebih lanjut untuk WUB ini. Mau di follow up-nya ke OKOC mana gitu, OKOC Indonesia ke bagian apa? Nanti minta tolong di Japri ya Pak Indra atau di DM ya. boleh. Maka itu pertanyaannya tadi dikirim ke saya. Nah, ini Oke. karena udah lewat 2 menit, jadi kata-kata Nggak terasa ya, penutup, Pak. kata-kata penutup dari Mak Fau singkat, sekalian pesan buat teman-teman yang lain dan juga dari Mbak Dewi. Silakan Mak Fau. Terima kasih, alhamdulillah sudah dipercaya. Kata-kata penyemangat, saya cuma ngasih kata-kata penyemangat. Tetaplah bekerja, tetap berusaha, tetap berjuang, tetap membantu, bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan golongan, tapi juga kepentingan akhirat kita. Mungkin itu kata penyemangat dari saya. Amin ya robbal alamin. Makasih Mak Fau. Silakan Mbak Dewi. Bunda. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan. Kata-kata penyemangat dari saya sih simple aja, terutama buat emak-emak Indonesia. Jangan pernah lelah untuk berjuang, Mak. Karena apa? Indonesia butuh emak-emak. Bravo, Mama Indonesia. Salam untuk semua rakyat Indonesia, pejuang UMKM Indonesia. Salam UKWC. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bu Dewi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang seru kita ya dengan Mak Fau dan Bunda Dewi. Oke, tadi banyak yang memberikan, Alicia bilang yang penting ikhtiar, sumuhun, leres. Delisha Bay ikut pelatihan, mau ya, dan yang lain-lainnya saya nggak bisa scroll ke atas. Makasih udah gabung di sini, dan yang miss ini silakan ikuti di nanti di timeline, terus nanti sebelum dipindahin ke YouTube dalam beberapa hari, biasanya saya simpannya di YouTube. Makasih, sampai jumpa besok di Ngobras, acara Ngobras ya. Ngobras itu apa? Ngobrol santai bagi pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.